Halo, Shalom. Dengar suaraku? Yang dengar suaraku boleh lambaikan tangannya. Oke, sip. Berarti semua udah dengar ya, udah siap ya. Oke, dan minta tolong untuk mikrofon yang masih nyala, minta tolong dimatikan terlebih dahulu untuk enggak menyela ibadah kita pada pagi hari ini. Oke. Terima kasih. Oke. Shalom. Selamat pagi, saudara. Selamat hari Minggu, dimanapun kita berada saat ini. Kita percaya, setiap kita boleh Tuhan berikan kesempatan untuk kita beribadah di rumah kita masing-masing, karena Tuhan punya rencana buat kita semua.
satu gereja boleh ditutup, tapi begitu banyak gereja yang boleh dibuka melalui rumah-rumah ibadah, rumah-rumah kita. Kita mengucap syukur kalau saat ini kita masih boleh datang untuk kita beribadah. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak buat kesempatan yang Kau berikan buat kami untuk kami datang beribadah Bapak. Walaupun secara online Tuhan, kami percaya Engkau hadir di rumah setiap kami masing-masing ya Tuhan. Kami membawa hati kami membawa hidup kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan ya Bapak. Layakkan untuk kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap untuk masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Bahwa kami Tuhan merasakan hadirat-Mu, merasakan lawatan-Mu, merasakan kasih-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kita mau angkat pujian, ku yakin Kau hadir di sini. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah, dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin
hadirat-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam hadirat-Mu, hampiri rasa kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi. Katakan kesembuhan. Kesembuhan terjadi di kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan Kau berikan Tuhan. Memulihkan kekuatan kami, kuasa-Mu Tuhan, penuhi kami Bapa, kesembuhan boleh terjadi dalam kehidupan. Haleluya. Penuhi kami Bapa, setiap kami datangkan lawatan-Mu. Haleluya, haleluya. Hosana bagi yang kaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin
Amin. Benar Tuhan. Mungkin saat ini saudara-saudara kami yang sedang menghadapi satu penyakit Tuhan, yang mungkin sedang berbaring dalam ibadah ini. Tuhan, Kau lawat mereka saat ini. Kau jamah berikan kesembuhan, Bilurmu menjamah berikan mujizat buat mereka, sehingga ada sukacita kesembuhan ada dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau lawat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau juga berikan buat kami kelepasan untuk kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Gak ada roh yang mengikat kami, menahan kami. Biar setiap kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk masuk lebih dalam hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, kita mau bangkit berdiri saudara di rumah kita masing-masing. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita, kita mau katakan Tuhan teramat baik di hadapan kemegahan. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat terima kasih saudarawan, silakan di hadapan kemegahan-Mu Tuhan. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. 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 Yes. Engkau baik, teramat baik. Silakan duduk saudara. Sebenarnya saya mau buka ruang kesaksian, mungkin bisa dilihat ada yang ingin bersaksi mungkin, tapi saya minta untuk waktunya nggak lama-lama, paling nggak mau 5 menit, boleh dilihat yang mau bersaksi boleh lambaikan tangan, habis itu mikrofonnya boleh dinyalakan, boleh dilihat siapa yang melambaikan tangan untuk bersaksi. Ada yang ingin bersaksi? Silahkan. Biar kita boleh berbagi. Walaupun kita nggak hadir di gereja, walaupun kita ada di rumah kita masing-masing, kita semua bisa kok bersaksi. Ya, silakan siapa yang ingin bersaksi? Ada? Admin, tolong dilihat. Ada?
Nggak ada. Oke, kalau nggak ada yang ingin bersaksi, kita percaya kita semua tetap ada di dalam kasih perlindungan Tuhan. Kita semua boleh merasakan perlindungan, kekuatan daripada Tuhan yang boleh kita lalui sampai hari ini. Luar biasa yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita mau siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan adalah gunung batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat perlindunganku, perisaiku, tanduk keselamatanku, dan kota bentengku. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, karena ada perisai Tuhan yang boleh menguatkan kita, memberi perlindungan buat kita. Biarlah kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan sukacita buat kita. Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin. Benar Tuhan, berikan kami kekuatan untuk kami tetap senantiasa berdiri Tuhan. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu bertahan, bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun takkan goyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah pada kami Bapa, secara pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit diri saudara sekalian dan kita akan berdoa masuk firman Tuhan. Ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kesempatan pagi hari ini untuk telah biarakan kami sepanjang minggu. Hingga saat ini kami warga gereja-Mu ada bersama-sama untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Semuanya oleh karena kemurahan semata-mata. Bapa yang baik, terima kasih atas kesempatan pagi ini. Ya Roh Kudus, tolong Kau lawat setiap keluarga-keluarga yang telah siapkan hati mereka untuk menyembah, untuk memuji nama-Mu, mensyukuri berkat dan kemurahan-Mu. Bahkan saat ini Tuhan, biarlah kami membuka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong Kau ampuni salah dosa kami, baik tutur kata, perilaku, hati, pikiran kami, agar semua tidak akan menghambat berkat Tuhan pada pagi ini. Bapa, tolong lawat setiap keluarga-keluarga yang telah siap Tuhan untuk mendengar dan menerima firman-Mu, agar firman ini tidak berlalu Tuhan, bahkan menjadi bagian setiap kehidupan pribadi-pribadi kami, jadi bagian setiap kehidupan rumah tangga keluarga kami masing-masing. Ya kami dilepaskan, kami dikuatkan, bahkan kami diteguhkan, bahkan Kau memberkati kami semuanya Tuhan. Bapa, terima kasih, kami serahkan firman-Mu bagi dalam tangan kuasa-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu akan sampaikan, biar semua jadi berkat untuk kami sekalian. Urapi hati kami, telinga kami, konsentrasi kami, jauhkan dari roh-roh yang akan mengganggu konsentrasi kami di dalam keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, kami akan duduk dengan baik untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kuserahkan lidah bibir mulut hamba-Mu, pakai menjadi berkat bagi semua apa yang disampaikan melalui firman-Mu ya Bapa. Setiap kami diberkati oleh-Mu dari saat hingga sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian, ada sukacita. Puji Tuhan, pagi hari ini adalah hari yang sangat indah di dalam minggu kedua bulan Mei ini ya Bapak. Oleh karena itu, tentunya semua ini hanya oleh anugerah Tuhan ya. Kita bisa bersama-sama bertemu di dalam keluarga masing-masing, hingga firman Tuhan pagi hari ini, mari jangan dilewatkan agar menjadi bagian setiap kehidupan kita semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal 12. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Oke, udah siap? Kisah Rasul pasal 12 dari ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Mari jangan dilewatkan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada Alkitab, tolong dibuka. Dan mari kita renungkan apa yang tertera yang ada di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, yaitu dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 saja, nanti ada keterusannya. Saudara simak, saya akan bacakan. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu kira-kira hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh menjarakannya di bawah penguasa penjagaan
4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Amin. Saudaraku, sampai di sini pembacaan kita terlalu jauh, namun tentunya kita sering mendengar, sering mengikuti renungan ini, namun tentunya kita akan belajar lagi untuk merenungkan lebih lagi apa maksud daripada pembacaan pagi ini. Saudara sekalian, kita ingat bahwa setelah atau sesudah hari Pentakosta, ya, jadi itu ketuangan Roh Kudus terjadi pada waktu itu, maka kemudian terjadilah sesuatu hal atau banyak orang yang tidak menyenangi akan rasul-rasul itu. Kalau saudara akan baca lengkap dari pasal keempat dan seterusnya, maka dengan demikian rasul-rasul banyak yang dibunuh, banyak yang melarikan diri, namun bukan karena menghindari dalam pelayanan, tapi rasul-rasul ini di samping juga dia melakukan tugas mereka sebagai rasul, dia melakukan penginjilan. Contohnya dalam Kisah Rasul 8, yaitu Filipus. Dia ketemu seorang menteri Andake, yaitu dia diselamatkan. Nah inilah saudara sekalian, Petrus dimasukkan dalam penjara bukan karena dia sebagai penjahat, bukan orang penipu atau orang melakukan sesuatu kejahatan yang lain. Tapi Petrus dan teman-teman mereka adalah sebagai rasul melakukan satu tugas penginjilan, sekalipun sampai dicurahkan kehidupan mereka. Contohnya dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7, kalau saudara baca tentang Stefanus, dia sampai dirajam batu, saudara sekalian. Dia juga sesuatu melakukan tugas yang begitu luar biasa. Jadi dia di penjara, dia dianiaya, bahkan dia dibunuh atau dirajam batu karena dia melaksanakan amanah yang telah Tuhan
sampaikan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Kita ingat sekali bahwa pada waktu itu kalau Roh Kudus turun di atas kamu, maka kamu akan menjadi saksi, yaitu Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8 itu. Dan disinilah rasul-rasul menyaksikan betapa tugas yang diemban itu adalah tugas keselamatan yang harus semua manusia masuk di dalam keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita renungkan dengan baik ya apa yang tertera tadi bahwa di sini kalau kita renungkan ada doa ya, bahwa doa itu memang bawa satu dampak yang sangat luar biasa. Oleh karena itu saya sering anjurkan jangan jemu-jemu untuk berdoa. Jangan putus asa dikala kita menghadapi peperangan, menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan. Doa itu sesuatu yang luar biasa. Terbukti saudara sekalian bahwa Petrus dijaga 4 regu di dalam penjara. Dan penjara bukan sekedar dijaga, tapi Petrus pun dirantai dengan besi. Nah di sini saudara sekalian perlu kita renungkan bahwa apa yang dialami oleh Petrus adalah sesuatu yang begitu berat. Coba kalau renungkan, tangan kaki dibelenggu coba kalau kita bayangkan. Saudara sekalian, mungkin juga kita tanpa kita sadari. Mungkin saat-saat sedang ada kesulitan, itulah belenggu yang membelenggu kita. Membelenggu hati kita, membelenggu pikiran kita, membelenggu iman kita. Tapi saudara sekalian, kalau kita mau berdoa, belenggu-belenggu akan terlepas daripada kita. Amin. Belenggu akan terlepas, rantai pun akan terlepas daripada ikatan yang mengikat dalam kehidupan kita. Itulah suatu doa yang dilakukan oleh jemaat. Jemaat selalu tekun mendoakan Petrus. Ternyata ada jawaban yang sangat luar biasa. Saudara sekalian, saat ini banyak orang yang terbelenggu, menghadapi kesulitan, kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, bahkan saat ini semua dilarang supaya kita tetap tinggal di rumah. Apa maksud semua itu, saudara sekalian? Tentunya kita sadar, kita dirumahkan. Kita selalu betul-betul bergumul dalam keluarga kita. Beberapa minggu yang lalu kita katakan, sebagai bapak dan ibu adalah sebagai gembala keluarga. Inilah tugas kita. Jangan kemudian kita lokro kendor, saudara sekalian. Mari kita sama-sama ikuti situasi dan keadaan yang sedang berjalan saat ini. Biarlah apapun yang terjadi, kita tetap berharap pada Tuhan. Kita berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Apa yang dialami oleh Petrus adalah suatu hal yang saudara dan saya alami saat ini. Tidak semua orang tentunya mengatakan saat ini adalah suasana keadaan yang sulit. Sulit apapun yang kita hadapi, saudara hadapi adalah sulit. Namun dengan demikian, mari kita seperti jemaat yang mendoakan Petrus. Sekalipun apapun problem dan pergumulan kita, mari kita tetap berdoa. Ya, kalau di dalam Lukas 18 itu kan juga mengatakan Tuhan Yesus mengadakan satu perumpamaan. Ada seorang perempuan yang ada pergumulan dengan hakim. Namun karena perempuan itu tidak jemuh-jemuhnya datang pada hakim, maka hakim itu risih. Akhirnya perempuan itu diberikan satu kesempatan di dalam kemenangan mereka. Ada jawaban segala pergumulan. Amin, saudara. Begitu juga dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak ada seorang pun saat ini yang tidak ada pergumulan. Semua manusia ada pergumulan yang hebat. Ya, tentunya saudara bisa melihat setiap hari kita disuguhi berita-berita yang juga menakutkan, mengerikan, bahkan mengecewakan, membuat hati kita kecil. Tapi kalau kita sama-sama dengan Tuhan, kita tetap dikuatkan. Amin. Oleh karena itu, mari Bapak sekalian, Petrus merupakan satu hal yang betul-betul mengalami suasana yang tidak enak. Coba kalau kita renungkan dari ayat yang kelima. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit. Luar biasa, saudara sekalian. Di tengah-tengah penjara, Petrus seakan-akan tidak takut, tidak merasakan sesuatu, bahkan di situ tidur. Nah ini saudara sekalian, saat ini juga menjadi contoh bagi kita. Apapun kesulitan, apapun yang saudara dan saya hadapi, berat apapun, jangan saudara terlalu memikirkan masalahmu. Ada amin?
Petrus tidur dengan lelap, saudara sekalian. Ya, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena doa jemaat tadi membawa dampak yang luar biasa. Seakan-akan Petrus di tengah-tengah penjara dihiburkan dengan doa atau pujian daripada jemaat tadi. Nah, oleh karena itu, saudara, doa ada kuasanya. Ya, doa kuasa menghadirkan seorang malaikat. Kalau saudara perhatikan tadi, tiba-tiba berilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Saudara sekalian, sepatah kata firman Tuhan, bangunlah, ditepuklah Petrus, maka rantai itu pun gugur dari tangan Petrus. Saudara sekalian, kalau kita betul-betul percaya pada Tuhan, ya, doa itu ada satu khasiat yang luar biasa. Maka apa yang dikatakan Yakobus pasal yang berapa 5 atau ayat 16 itu, ya, doa orang benar kalau yakin didoakan, maka besar kuasa doa itu. Oleh karena itu, saudara sekalian, saya mengajak di tengah-tengah situasi yang seperti ini, jangan kendor, saudara sekalian, untuk berdoa. Jangan kita lemah untuk berdoa. Sekalipun mungkin semata-mata kita tidak tahu apa yang kita doakan, dijawab atau tidak, dijawab atau belum, atau nyampe kepada Tuhan atau tidak, kita yang penting kita berdoa, saudara sekalian. Ternyata doa daripada jemaat didengar oleh Tuhan. Tuhan mengutus seorang malaikat menepuk Petrus sehingga rantai itu gugur, saudara sekalian. Ini sesuatu yang mungkin saudara dan kita bayangkan. Mungkin selama ini kita mengalami hal yang sama seperti Petrus, sekalipun mungkin dengan tangan yang tidak terbelenggu, tapi mungkin kita terbelenggu dengan masalah. Terbelenggu oleh karena pergumulan kita. Percayalah melalui doa itu pasti Tuhan akan campur tangan di dalamnya. Oleh karena itu yang pertama adalah doa. Ya, doa adalah sesuatu hal yang sangat penting. Doa adalah napas bagi orang yang percaya bahwa dengan doa segala sesuatu bisa kita lihat dengan nyata. Maka apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 17 mengatakan, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa apapun problem dan pergumulan kita. Sekalipun kita berdoa semata-mata tidak dilihat orang lain, tapi Tuhan tetap melihat segala kerinduan dan doa kita. Maka dengan demikian, saudara sekalian, doa yang betul-betul dinaikkan kehadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka terbukti Petrus terlepas dari apa? Dari rantai. Ya, ini sesuatu hal yang perlu kita syukuri. Mari kalau kita mungkin saat ini terbelenggu dengan situasi yang seperti sekarang ini, terbelenggu dengan macam-macam yang membelenggu hidup kita, ya kita seakan-akan tidak bisa berkutik, tidak bisa bergerak, tapi berdoalah, pasti Tuhan akan memberikan kelepasan seperti Petrus ini. Saudara sekalian, yang kedua, kita lihat di dalam ayat yang ke-11, saudara sekalian, di situ, mari kita sama-sama dilihat. Atau kita teruskan dari ayat yang ke-8, ya. Lalu kata malaikat kepadanya, ikat pinggang tadi, ya, ayat 9. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat sesuatu penglihatan. Nah inilah saudara sekalian, seakan-akan Petrus tidak menyadari, seakan-akan seperti mimpi. Kalau tadi dikatakan tidur, ya, maka apa yang terjadi dialami merupakan satu bayangan mimpi. Ya, mimpi. Seakan-akan mimpi, apa betul itu? Nah inilah saudara sekalian, sesuatu anugerah Tuhan, ya, sesuatu kuasa Allah. Tanggapan kita seakan-akan seperti Petrus mimpi, seakan-akan apa iya apa tidak. Tetapi ada 11, coba perhatikan saudara sekalian di situ, ya. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Luar biasa. Kalau tadi di ayat di atas, anggapan Petrus adalah sesuatu mimpi, seakan-akan bayangan, ya.
Tapi setelah betul-betul dirasakan, ayat 11 ini coba perhatikan dengan baik. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Sadar. Saudara sekalian, mungkin saat ini banyak orang yang tidak sadar. Situasi yang seperti ini, gawatnya orang masih meremehkan. Tidak sadar sesuatu yang sedang terjadi di negeri kita. Ada suatu peraturan, masih banyak yang melanggar aturan. Ya, kalau saudara lihat di luar sana, kalau minggu yang kemarin kita katakan ada 3 hal. Yang pertama, apa? Cuci tangan. Yang kedua, pakai masker, sekalipun saya juga nggak pakai hari ini. Yang ketiga, Pak Saudara, tinggal di rumah. Saat ini masih banyak orang yang melanggar hari itu. Tidak sadar apa yang sedang diatur oleh pemerintah. Bahkan sekarang banyak orang yang mau pulang kampung, mudik, di mana-mana dicegat, masih juga berusaha dengan begitu luar biasa. Tidak menyadari sesuatu yang dialami, bahwa itu adalah sesuatu malapetaka yang betul-betul merenggut jiwa manusia. Saudara sekalian, mari kita buka hati kita. Anggaplah jangan satu impian seperti Petrus, satu penglihatan seperti Petrus tadi. Anggaplah sekarang sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang betul-betul mencekam, mengikat setiap kehidupan manusia. Dan ujungnya adalah maut kalau kita melanggar hal itu. Amin. Mari kita sadar. Kita sadar. Petrus sadar bahwa apa yang dialami adalah sesuatu pertolongan daripada Tuhan. Dilepaskan daripada ikatan, daripada rantai itu. Oleh karena saudara sekalian, banyak kita mungkin tidak menyadari hal ini. Sekalipun pergumulan menimpa, menindih, satu pergumulan yang dahsyat dan hebat, mungkin sakit penyakit yang sampai sekarang belum disembuhkan, tanpa sadar bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Ada amin, saudara? Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memperhatikan. Namun tentunya seperti Petrus tadi, setelah dia lepas daripada rantai belenggu, dibawa keluar, namun dia belum sadar. Dia seakan-akan bermimpi saja, kayaknya ini bayangan, saudara sekalian. Tapi ada 11 ini kalau saudara perhatikan betul-betul luar biasa ya. Dan setelah sadar, mungkin saat ini saudara dan saya belum menyadari akan bahaya yang saat ini mencekam kehidupan umat manusia. Ya, mari pagi ini dibukalah hati kita bersama. Supaya kita sadar akan sesuatu yang mungkin kita hadapi, bangsa hadapi, pemerintah hadapi, dan tentu segala pergumulan yang saudara dan saya hadapi. Mari kita sadar, pertolongan hanya di dalam Yesus Kristus. Ada amin, saudara? Kita percaya, pertolongan hanya di dalam Kristus. Keselamatan ada di dalam Dia. Kisah Rasul 4 ayat 12-11. Di kolong langit ini tidak ada juru selamat kecuali Kristus Yesus, Tuhan yang disalibkan 2000 tahun yang lalu. Dan Dia bangkit dari kematian untuk selalu menyertai saudara dan kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sadar. Ya, kita sadar akan keluarga kita. Kita sadar sebagai Bapak Ibu akan kewajiban kita kepada keluarga. Anak-anak pun harus sadar akan keberadaan sebagai anak. Tugas kita anak-anak belajar, tetap kita belajar. Sadarlah bahwa semua itu kita seakan-akan terbelenggu oleh situasi dan keadaan. Sehingga kita tidak sadar tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai orang percaya. Mari buka hati kita. Mari kita buka kehidupan kita. Banyak selama ini. Karena kesulitan-kesulitan yang membelenggu kehidupan kita. Jika kita tidak sadar bahwa Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Yesus Kristus adalah kelepasan bagi setiap orang yang percaya. Amin, saudara? Maka judul Natal tahun kemarin, ya, saudara masih ingat bukan? Mari datang kepadaku kamu yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan berikan kelepasan kepadamu. Saudara sekalian, sadar atau tidak sadar bahwa Tuhan tetap sanggup menolong kita. Tuhan tetap akan memberkati kita. Tuhan tetap akan memperhatikan kehidupan kita. Kalau saudara bayangkan coba, kalau dirantai, apa berdaya manusia dirantai. Bukan saja dirantai di situ, juga dijaga. Tapi luar biasa bahwa Tuhan mendengar doa daripada jemaat. Ya. Oleh karena itu, bahwa doa juga menyadarkan kita semua. Mari yang belum sadar, mari kita berdoa. Ingat akan segala pergumulan kita, ingat akan tugas dan tanggung jawab kita. Jangan kita menonjolkan kekuatan, kepintaran, kemampuan kita. Saudara sekalian,
Petrus kurang apa? Ya, Petrus adalah seorang rasul. Dikala dia dibelenggu, saudara sekalian, tidak punya daya. Tapi karena doa yang bertubi-tubi, cuma selalu berdoa dengan tekun, maka suasananya berbeda. Malaikat turun, satu malaikat menepuk daripada rantai itu, gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Saudara sekalian, mari, jangan jemuh-jemuh kita berdoa. Tetaplah berdoa menghadapi segala kesulitan dan tantangan hidup ini. Jalan keluarnya doa. Sekali doa, tetap berdoa. Amin, saudara? Mari, jangan putus-putus kita berdoa. Sekalipun orang lain, suami, istri, anak-anak tidak tahu kita berdoa. Tapi Tuhan tahu bahwa segala pergumulan kita adalah Tuhan memberikan kelepasan bagi setiap kita. Oleh karena itu, mari, pengalaman daripada Petrus ini sesuatu yang sangat berharga bagi saudara dan saya. Sering kita tidak sadar, ya mungkin kita masih seakan-akan tidak ada apa-apa, tidak ada sesuatu, aku kuat kok, aku mampu kok, aku banyak uang kok, ya. Usahaku maju, aku pendidikan tinggi. Saudara sekalian, bukan itu yang diperlukan Tuhan. Kalau dihadapkan seperti saat ini, saudara sekalian, betapa banyak profesor sarjana yang pintar tidak bisa mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh dunia ini. Amin, saudara. Hanya Yesus yang sanggup mengatasi. Namun dengan demikian jangan menuntut sekarang. Waktuku bukanlah waktumu, kata Tuhan. Amin. Kita menunggu waktu Tuhan. Kita harus betul-betul sabar apa yang terjadi. Oleh karena itu, Bapak sekalian, tentunya kesadaran Petrus membawa dampak yang sangat luar biasa. Sehingga Petrus bisa melanjutkan pelayanan mereka. Kalau saudara teruskan membaca, maka dia setelah keluar, dia bertemu dengan keluarga yang lain di bawah, saudara baca. Bahkan di situ juga ada kebaktian doa rupanya di rumah itu. Coba kita lihat ya, di situ dikatakan, di situ ayat yang ke-12, dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan apa? Berdoa. Nah ini saudara sekalian. Ya. Keadaan mencekam pada waktu itu, rasul-rasul ditangkap, dibunuh seperti Stefanus dirajam batu. Ya, ini sesuatu gambaran saat ini, saudara sekalian, yang mencekam keadaan. Mau keluar saja susah, dilarang, ya. Tapi puji Tuhan, kita ada kebebasan di dalam Kristus, ada kelepasan, ada pertolongan. Tuhan tetap memperhatikan kita. Oleh karena sadarlah, mari kita sadar, hanya satu pertolongan, yaitu hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong saudara dan kita sekalian. Ya, sekalipun saudara punya sesuatu, pendidikan yang tinggi dan sebagainya, ternyata ada kejadian dunia seperti ini, pendidikan setinggi apapun tidak bisa menyelesaikan masalah. Bahkan obat pun belum diketemukan. Tapi puji Tuhan, berangsur-angsur. Kalau kita mendengar siaran, banyak orang-orang yang sudah disembuhkan. Amin, saudara. Bukankah ini pertolongan Tuhan? Tuhan menolong tidak sekaligus terjadi. Tuhan melihat kalau itu ditolong bagaimana nanti, ya. Tuhan melihat, saudara sekalian. Maka semua diizinkan, segala satu diizinkan. Bagaimana sikap manusia kalau menghadapi kesulitan seperti ini? Bagaimana sikap manusia? Masihkah ingat kepada Tuhan? Apakah akan melampaui segala sesuatu yang mereka miliki? Saudara sekalian, ternyata tidak ada artinya. Ya, berapa kepintaran, berapa dana yang mereka miliki, tidak bisa mengatasi sesuatu yang sedang berkembang saat ini. Hanya Tuhanlah tepat pada waktunya kita akan melihat sesuatu tangan Tuhan bercampur tangan di dalamnya. Ada amin, saudara? Libatkan Tuhan, libatkan Tuhan, libatkan Tuhan. Berdoa di dalam Kristus. Ternyata ada satu pertolongan yang luar biasa. Saudara, mari. Sekalipun belenggu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kesulitan ada dalam rumah tangga kita. Kesulitan dalam usaha kita. Kesulitan dalam pelayanan kita. Tetapi Tuhan tetap campur tangan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita, ya. Oleh karena mari kita sadar di tengah-tengah kesulitan ini kita membuka mata rohani kita bahwa Tuhan tetap bekerja untuk tiap-tiap orang yang percaya. Amin, saudara. Ada contoh yang sangat indah. Coba buka, saudara, di dalam Keluaran pasal 18. Keluaran pasal 12.
Ini sesuatu contoh yang sangat indah sekali. Mari ketemukan saudara sekalian. Saudara sekalian masih sanggupkah mendengar firman Tuhan pagi hari ini? Sanggup? Puji Tuhan. Bukalah kitab Keluaran pasal 18, yaitu Yitro mengunjungi Musa, saudara sekalian. Kalau saudara baca, tentunya saudara tahu kisahnya di situ ya. Dibaca saudara sekalian ya. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Sipora, istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang. Dan kedua anaknya laki-laki, Sipora, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing, dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku, Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika Yitro, mertua Musa, beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnya lah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan kepada keselamatan masing-masing. Lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro, perhatikan saudara sekalian, bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan telah lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Kemudian yang terakhir, saudara sekalian, dan Yitro mertua Musa mempersembahkan kurban bakaran dan beberapa kurban sembelian bagi Allah, lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Saudara sekalian, apa yang maksud ini? Saudara sekalian, dia sebagai imam orang Midian atau orang Midian ya, tadi katakan orang Midian. Mertua Musa ini adalah orang yang belum mengenal Allah. Ya. Dia adalah menyembah ilah-ilah yang lain. Maka kalau saudara perhatikan ayat yang ke-9 tadi, bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Nah ini saudara sekalian, bersukacita. Apa yang dilakukan oleh Musa, keberhasilan Musa oleh karena Tuhan. Maka ada selanjutnya, lalu kata Yitro, terpujilah, perhatikan di sini. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Nah, di sini saudara sekalian ada 11. Sekarang aku tahu, nah ini berkata. Sekarang Yitro sadar, tahu bahwa di Israel ada Allah yang hidup. Ada amin, saudara. Ya, kalau di situ dikatakan
Coba kita teruskan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari Allah. Apa di situ? Segala Allah. Berarti Yitro tidak menyembah Allah yang besar. Ternyata di Israel ada Allah yang hidup, Allah yang besar. Ya, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Luar biasa. Yitro sadar bahwa Israel itu ada Tuhan yang hidup. Ya, saudara, ini sesuatu pengakuan ya, sadar. Saya katakan di awal tadi, Petrus pun juga sadar. Dan sekarang mari saudara dan saya harus sadar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, Allah yang berkuasa. Dia menciptakan langit dan bumi, bertanggung jawab akan umatnya, orang-orang yang percaya kepadanya. Maka orang yang percaya pada Tuhan tidak akan dipermalukan. Ada amin? Oh, luar biasa ya. Mengapa sering saya katakan aja, memang orang yang berada pada Tuhan tidak dipermalukan. Amin, saudara? Mari, jangan saudara ragu-ragu bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Dia adalah pencipta langit dan bumi yang memberkati saudara dan kita semua. Oleh karena itu, pengakuan daripada Yesus pengakuan yang luar biasa. Aku tahu bahwa di Israel ada Allah yang besar. Saudara sekalian, tentunya mungkin kita sebagai anak Tuhan belum tahu, belum sadar bahwa Allah di dalam Kristus adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang ajaib, Allah yang telah mengalahkan maut, menyelamatkan saudara dan kita semua. Amin, saudara. Oh, luar biasa ya. Disinilah saudara sekalian, melalui renungan ini, saudara saja dibuka hati kita, agar kita punya kesadaran tentang apapun yang saat ini saudara dan kita alami, apapun yang saudara dan mungkin rekan-rekan kita semua mengalami, bahkan dunia saat ini mengalami, tapi banyak orang-orang yang belum sadar akan kejadian yang terjadi saat ini. Mengapa saudara sekalian? Masih banyak orang yang ngeyel ya. Dia tidak sadar akan apa yang terjadi saat ini. Betul-betul kalau itu terjadi adalah taruhannya apa? Maut. Ya, pengalaman di luar sana banyak beribu-ribu atau kian ribu yang meninggal. Tapi puji Tuhan, Indonesianya beberapa ribu ya. Atau mungkin 1000 sekian ya, puji Tuhan, atau 2000 sekian. Puji Tuhan, saudara sekalian, masih kita bersyukur bahwa karena doa, gereja tetap berdoa, saudara dan kita tetap berdoa. Kita sadar ya, sadar hanya melalui doa ada sesuatu bisa terjadi. Hanya kuasa doa, ada mujizat terjadi. Ada amin, saudara. Oleh karena jangan jemu-jemu kita berdoa. Sekalipun saat ini dihadapkan segala kesulitan. Kalau kita sulit bersama Tuhan, pasti ada jalan keluarnya kesulitan itu. Ada amin? Bukankah di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, ya, pencobaan tidak melebihi segala kekuatanmu. Tapi aku akan berikan jalan keluar sehingga kamu bisa menanggungnya. Amin, saudara? Ini sesuatu yang luar biasa. Jangan kita melihat masalah dan problem kita. Lihatlah Yesus penolong kita. Lihatlah Dia yang maha kuasa. Dia yang sanggup menolong, berikan jalan keluar segala pergumulan saudara. Ya, saya tidak tahu pergumulan saudara kita semua. Namun saya tahu bahwa Yesus Kristus sanggup menolong, berikan jalan keluar segala problem dan masalah kita. Oleh karena itu melalui renungan ini, mari biarlah kita membuka hati kita, membuka mata rohani kita. Jangan selalu melihat pergumulan yang besar. Kalau tempoh hari kita katakan Goliat saat ini mengalami Petrus dibelenggu, tapi dengan doa yang bertubi-tubi, Petrus dilepaskan oleh seorang malaikat Tuhan. Ya, baru sadar Petrus bahwa Tuhan bekerja. Amin, saudara. Sebagai ayat penutup, mari kita buka dalam renungan pagi hari ini. Saudara buka di dalam Roma pasal yang ke-28 yang mengatakan, mari kita buka dulu. Hampir tiap pagi saya melihat ada renungan ayat ini, saudara. Tapi bukan kita bosan, justru kita bersyukur bahwa ayat ini menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa apa yang tertera di situ sudah ketemu, saudara sekalian. Roma 8 ayat 28 mengatakan, ya, sudah ketemu, oke? Mari kita melihat apa yang tertera di situ. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil
sesuai dengan rencana Allah. Oh, luar biasa. Tuhan bekerja menurut panggilan kita. Kalau saudara merasa dipilih, dipanggil oleh Tuhan, maka di dalam Yesus bekerja dalam kita sekalian ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam keadaan apapun, kesulitan apapun, Petrus dibelenggu, Musa menghadapi orang Mesir, ternyata ada suatu pembelaan daripada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Ada amin? Kita tetap percaya bahwa apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat 5 bagian B. Kali-kali aku tidak membiarkan kamu, kali-kali aku tidak meninggalkan kamu. Amin, saudara. Mari kita pegang firman Allah. Apapun problem dan pergumulan saudara, Tuhan tetap bersama dengan kita. Tuhan tetap membela kita. Tuhan tetap menolong segala problem dan pergumulan kita. Oleh karena itu, mari pagi hari ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan ikut bekerja di dalam segala hal. Yang mendatangkan, di situ katakan, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya mengasihi Tuhan. Ya, seakan-akan tertentu itu ayat itu. Hanya orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan ikut bekerja, Tuhan membela kita. Sebab kita adalah orang-orang yang ada di dalam Dia. Dan seterusnya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara dan saya dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kalau saudara baca Efesus pasal pertama ayat 4, ya, dikatakan sebelum dunia kita telah dipilih Allah supaya kita tidak bercacat celah di akhirnya nanti. Bahwa berarti saudara dan saya adalah orang yang terpilih sebelum dunia dijadikan. Efesus pertama ayat 4 itu, coba perhatikan. Jadi apa ayat yang 28 ini sesuatu ayat yang sangat indah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara sekalian, mari kita sangat bersyukur pagi hari ini di tengah-tengah gelombang yang belum menentu ini. Mari kita banyak berdoa kepada Tuhan. Kita banyak mensyukuri segala berkat dan pertolongannya. Apapun yang saudara hadapi, jangan kecil hati. Tuhan tetap beserta dengan kita. Amin. Puji Tuhan. Saya kira inilah renungan pagi hari ini. Saudara dan saya dikuatkan di tengah-tengah gelombang yang seperti sekarang ini. Ya, seakan-akan manusia tidak ada harapan. Tapi di dalam Kristus Yesus ada harapan yang pasti. Oleh karena itu, jangan saudara undur daripada Tuhan. Jangan saudara takut akan gelombang yang sedang terjadi. Setelah kita tetap berharap dan sadar kepadanya. Apapun yang terjadi, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita pasti akan menang. Mari kita masuk di dalam doa. Kami mohon Ibu Andreas berdoa deh. Ya, kita bersyukur saudara sekalian. Mari sama-sama berdoa mengucap syukur kepada Tuhan sebelum kita akhiri. Puji Tuhan, tolong Ibu Andreas berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan pagi hari ini. Dan sebentar kita akan akhiri dengan doa-doa yang lain. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih pada kesempatan pagi hari ini, Bapak, kalau memberikan waktu yang baik dan luar biasa, sehingga kami boleh datang menyembah Tuhan. Terlebih kami sudah mendengarkan firman-Mu, akan firman-Mu yang sangat indah memberikan satu kekuatan mengajarkan kami Tuhan, agar kami menyadari bahwa doa itu sangat penting bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu yang kami sampaikan oleh Bapak-Mu. Dalam Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi renungan setiap kami, dan kami mampu untuk melakukan firman-Mu dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu, yang sudah menjadikan saluran berkat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Lebih hari semakin berteman di hati-Mu. Haleluya. Dan kiranya Bapak membawa kami jemaat untuk lebih lagi dekat kepada Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami yang telah mendengarkan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Semua firman-Mu boleh membekali kami, memberikan kekuatan, memberikan dorongan, memberikan satu kemampuan menghadapi segala masalah dan pergumulan yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan pujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai kekal. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Saudara sekalian, saya akan teruskan sebelum kami akhiri. Saya berikan satu berita bahwa ibadah tetap berjalan selama ini. Sebelum kondisi akan pulih seperti yang kita harapkan, mari kita tetap sama-sama
ada di dalam keluarga kita masing-masing seperti hari ini atau minggu-minggu sebelumnya, biarlah kita tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Dan tentunya jangan lupa berdoa ya, seperti apa yang dialami oleh Petrus, hanya jemaat tetap berdoa. Di sini akan sampaikan beberapa berita untuk minggu ke depan, saudara sekalian, yaitu kita tetap akan ibadah seperti pagi hari ini, dan juga ada ibadah Rebo, dan juga ada ibadah Kemis. Tolong juga beribadah terus ya. Kita tetap berdoa memuji Tuhan, dan jangan bosan-bosannya, jangan jemu-jemu. Kita selalu dekat dengan Tuhan. Itu yang pertama, dan yang kedua tentunya kita sangat mensyukuri segala keadaan yang makin membaik ya. Kalau kita mendengar berita makin menurun ya, tapi kita tidak tahu persis, hanya kita dengar doa atau mendengar berita. Puji Tuhan, saudara sekalian, maka dengan demikian saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian, dan tentunya mari saya untuk akhiri ibadah ini, kita akan naikkan satu pujian Bapa yang sungguh baik, kita sambut bangkit diri, dan nanti akan sambut dengan doa yang terakhir. Kita sama-sama bangkit diri. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu, panjang hidupku ku naikkan syukur. Buat hari yang Kau beri, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, setia-Mu di sepanjang hidupku. Benar Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik atas perhatian-Mu. Sungguh luar biasa kasih-Mu Tuhan. Kami gereja-Mu bersyukur kehadirat-Mu pagi hari ini. Firman-Mu Roh Kudus tolong
tanamkan dalam lubuk hati kami, sadar akan keberadaan kami, agar kami sadar akan setiap apapun yang kami alami. Oleh karena Tuhan, firman telah menguatkan kami, agar kami tetap berharap dan sadar kepada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong Kau lawat setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu yang saat ini masih bersimpuh di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Tolong Kau memberkati, Kau melawat dan apapun pergumulan mereka, apapun yang menjadi masalah hidup mereka, Tuhan campur tangan di dalamnya. Kalau Engkau telah melepaskan Petrus dari rantai ya Tuhan, Engkau juga akan melepaskan segala pergumulan sebagai gereja-Mu, sebagai keluarga kami. Ya kami terlepas daripada belenggu, daripada rantai-rantai kesulitan, hingga nama-Mu dipermuliakan. Saat ini Tuhan, sebelum kami akan akhiri, kami bawa gereja-Mu ke hadirat-Mu. Tolong Roh Kudus melawat dan memberkati setiap keluarga-keluarga yang akan kami bawa ke hadirat Tuhan. Engkau campur tangan segala problem masalah mereka. Kalau mereka sakit, Engkau sembuhkan. Kalau mereka susah, Engkau hiburkan. Kalau mereka dalam pergumulan, berikan kemenangan. Kalau mereka dalam kelemahan, berikan kekuatan. Kalau mereka dalam putus asa, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Biar jemaat-Mu sungguh-sungguh tetap bersandar dan berharap pada Tuhan. Saat ini kami bawa, ya Tuhan, keluarga Bapak Siram dan keluarganya di dalam tangan kuasa-Mu. Roh Kudus, Engkau lawat mereka, yang memberkati mereka. Segala pergumulan, kekuatan, kesehatan yang Engkau campur tangan di dalamnya. Hingga nama Bapak dipermuliakan. Bapak yang baik, serahkan juga keluarga Bapak Ferianto bersama istri, anak-anak, keluarga besar mereka. Dan Engkau campur tangan segala pergumulan, segala problem masalah yang dihadapi, Tuhan campur tangan di dalamnya. Berkati kehidupan rumah tangga dan usahanya. Kami juga bawa keluarga Bapak Widodo, Ibu Tari, anak-anak mereka. Tuhan tolong Engkau berkati segala usaha dan pergumulan mereka, apapun yang mereka harapkan, Tuhan campur tangan di dalamnya. Bapak yang baik, diserahkan juga Ibu Yuni, Ibu Dia, Mbah Marta di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, makin Engkau berikan melawat, berikan kekuatan, pengharapan. Hanya di dalam Engkau ada kelepasan, di dalam Engkau ada sesuatu yang indah ya Allah. Serahkan Engkau berkati keluarga-keluarga dalam tangan kuasa-Mu. Serahkan juga keluarga Glenn bersama istri, anak-anak, pekerjaan dan usahanya. Tuhan, Engkau campur tangan dalamnya. Engkau biarkan berkati kekuatan kesehatan mereka. Enggak apa yang mereka rindukan, jadilah kehendak-Mu ya Bapak. Bapak yang baik, kami serahkan juga keluarga Bapak Sejo dan Ibu, ya Tuhan, Tia dan juga ya Tuhan, Eva dalam tangan kuasa-Mu. Engkau tahu akan keluarga ya Bapak, biar kerinduan Tuhan Engkau genapi, apapun berikan jalan Tuhan terbaik, agar segala sesuatunya sungguh Tuhan yang campur tangan di dalamnya, agar kami menyadari segala keberadaan kami. Engkau berkati rumah tangga ini, berkati usahanya dan pergumulannya, hingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, aku serahkan juga keluarga Lilis bersama suami, orang tua, dan anak-anak mereka. Engkau berkati, Engkau lawat dan kekuatan yang baru, berkat-berkat jasmani rohani yang berkelimpahan, hingga nama-Mu dipermuliakan. Serahkan juga keluarga Bapak Ade Chandra dan Ibu Yarenti dan anak-anak mereka. Engkau berkati usahanya, pergumulannya, rumah tangga, dan apapun yang mereka perlukan. Tuhan bukakan jalan yang terbaik. Ya Tuhan, tetap berharap dan bersandar kepada Bapak. Bapak, aku serahkan juga keluarga Bapak Yakub Andreas bersama istri, anak, cucu, menantu, keluarga besar mereka. Engkau berkati segala pergumulannya, apapun yang mereka rindukan, Tuhan jadilah kehendak-Mu, agar Tuhan tetap berharap dan bersandar kepada Bapa. Serahkan juga keluarga Bapak Edi Pamungkas dan Ibu putra-putri mereka. Tuhan Engkau berkati orang tua mereka, Engkau lawat dan berkati kekuatan kesehatan yang sempurna, agar Tuhan tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Bapak yang baik, serahkan juga keluarga Ibu Samsono, Sri, dan ya Tuhan, anak mereka, biar Engkau berkati agar semua yang jadi pergumulan Tuhan campur tangan di dalamnya, agar nama-Mu dipermuliakan melalui keluarga ini. Bapak, aku serahkan juga keluarga Bapak Bayu, Ibu Bayu, Asri dan istrinya masing-masing. Engkau berkati dan lawat, Engkau campur tangan segala pergumulan mereka, Engkau lindungi, Engkau selamatkan, berkat rohani jasmani berkelimpahan, hingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapak yang baik, aku serahkan juga keluarga Bapak Bima Ramadewa, istri dan anak-anak mereka, keluarga besar mereka, orang tua mereka, di dalam nama Yesus. Engkau berkati keluarga ini, karena mereka sungguh-sungguh berharap dan percaya kepadamu, dan apa yang mereka kerjakan Tuhan campur tangan di dalamnya, hingga nama-Mu dipermuliakan. Ku bawa juga keluarga daripada Bapak Giatno dan istri, anak, cucu, menantu, keluarga besar mereka. Tuhan berkati segala usaha dan pergumulan mereka, kekuatan dan kesehatan campur tangan ya Bapak, agar Tuhan tetap sungguh-sungguh berharap dan sadar padamu. Bapak yang baik, kuserahkan juga keluarga anak-anak kami, Jarod, istrinya, dan juga Dwi, Lydia di dalam tangan kuasa-Mu. Karena anak-anak kami tetap di genggaman tangan kuasa-Mu. Dan segala problem masalah pergumulan mereka, Tuhan bukakan jalan yang terbaik. Ke masa depan mereka diberkati oleh-Mu. Dengan nama-Mu dipermuliakan, berkati pelayanannya, berkati pekerjaan mereka, dan juga berkati kuliah mereka.
agar anak tetap berharap padamu, setia dan mengasihi akan Engkau ya Bapa. Dengan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak yang baik, serahkan juga keluarga Ibu Yeri, bahwa Yeri telah pulang dari perawatan rumah sakit dengan baik. Tuhan, tolong Kau lawat jamah kehidupan keluarga ini di dalam nama Yesus. Baik Yeri, kekuatan yang baru, kesehatan yang sempurna. Baik Sally, Helen, Ibu Ruth, di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berkati pelayanan mereka masing-masing, berkati pergumulannya, berkati rumah tangga dan usahanya. Dengan nama Tuhan dipermuliakan. Serahkan juga keluarga Bapak David bersama istri, anak mereka dan usaha pekerjaan mereka. Tuhan, Kau campur tangan agar Kau tetap berharap dan bersandar kepadamu. Dengan nama Tuhan dipermuliakan. Serahkan juga keluarga Alex bersama istri, anak-anak mereka, usaha pekerjaan mereka. Tuhan, tolong bukakan jalan yang terbaik agar Tuhan sungguh-sungguh melihat kuasa-Mu, melihat keajaiban-Mu, bahwa Tuhan adalah Allah yang sungguh-sungguh memperhatikan setiap problem pergumulan keluarga ini. Tuhan, terima kasih. Serahkan juga keluarga hamba-Mu, Bapak Agus Sujianto bersama istri dan keluarganya. Tuhan, tolong Kau berkati usahanya, berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya, jadikan terang di lingkungan mereka, dan apapun yang mereka kerjakan jadi berkat untuk memuliakan nama-Mu. Serahkan juga hamba-Mu Pak Daniel, Tuhan, bersama istri, anak-anak, orang tua, dan keluarga besar mereka. Tuhan, Kau telah berkenan melawat dan memberkati segala pergumulannya, usahanya, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Karena apapun yang mereka kerjakan, semuanya oleh anugerah-Mu, dan dikembalikan hidup mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak, aku serahkan juga keluarga Bapak Yosua bersama istri, anak-anak mereka yang berkati pelayanannya, kehidupan rumah tangga dan usahanya, dan mereka jadi berkat di lingkungan di mana saat ini berada Tuhan. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Serahkan juga Ibu Rusniwati bersama Leo, Yoel dalam tangan kuasa-Mu, agar tetap Tuhan berharap dan bersandar kepadamu. Berkati usahanya, kehidupan rumah tangganya, ada damai sejahtera sukacita, agar sungguh hidup mereka tetap di genggaman tangan kuasa-Mu. Bapak yang baik, serahkan juga keluarga Bapak Filipus Musli bersama anak cucu mereka. Tuhan Kau berkati dan segala pergumulan bukakan jalan yang terbaik. Ya Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh taat dan takut padamu, dan apa yang mereka kerjakan mendatangkan berkat yang luar biasa rohani jasmani yang diperlukan, agar mereka tetap ingat dan percaya pada Kristus adalah Tuhan Juru Selamat mereka. Serahkan juga keluarga Dersianto yang jauh daripada kami. Tuhan Kau berkati istri, anak-anak mereka, rumah tangga, lingkungan mereka dan usahanya. Tuhan, tolong lawat dan berkati pagi ini dan segala pergumulan campur tangan di dalamnya, agar keluarga tetap berharap dan bersandar kepada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Serahkan juga anak muda yang di Lenteng Agung, John namanya. Tuhan, tolong lawat dan berkati agar hari-hari yang akan datang, ya Tuhan, gereja pulih kembali untuk bersama-sama beribadah di tempat yang telah disiapkan ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, dari tingkat RT sampai presiden dan semua lembaga-lembaga negara yang ada di dalamnya, yang saat ini sedang memikirkan keselamatan bangsa ini ya Tuhan. Tolong berikan hikmat, marifat, akal budi, roh takut pada Tuhan. Dan segala problem masalah yang dihadapi bangsa itu, Tuhan, tolong berikan hikmat-Mu untuk pemimpin-pemimpin kami, agar semua boleh bersama-sama bekerja sama untuk menyelamatkan umat-Mu ya Allah. Agar segala upaya yang mereka lakukan oleh pemerintah kami, Tuhan campur tangan di dalamnya. Berikan roh takut padamu, apapun yang saat ini dikerjakan, baik sumbangan-sumbangan maupun dukungan-dukungan ekonomi untuk warga negara bangsa ini ya Bapak, agar tidak ada penyelewengan, agar semua berjalan sesuai dengan apa yang mereka rencanakan, bisa sampai ke tangan yang dituju, hingga tidak ada kecurangan sedikit pun, hingga semua berjalan hanya oleh anugerah Tuhan. Bapak, terima kasih. Lindungi Jokowi, khususnya keluarga, dan apa yang mereka lakukan, berikan nikmat senantiasa, agar melalui pemimpin kami sungguh semua boleh diatasi kesulitan ini bersama semua jajaran pemerintahan yang ada. Kami serahkan juga, ya Tuhan, rumah sakit yang menapung umat-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Berkati dokter-dokter, para perawat, dan semua relawan-relawan yang bekerja. Tuhan, Kau lindungi, tutup kuasa darah-Mu, agar semua karya mereka sungguh-sungguh Tuhan mencerminkan suatu pertolongan keselamatan yang terjadi untuk umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan, berkati lingkungan di mana anak-anak-Mu berada, lingkungan gereja-Mu, kami serahkan RT kami, RW kami, lurah, camat, wali kota kami serahkan dalam tangan kasih-Mu gubernur, biar semua Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga sungguh-sungguh di lingkungan kami dijauhkan dari hal-hal virus-virus yang tidak kami inginkan. Hanya damai sejahtera Allah, sukacita dari surga turun di lingkungan masyarakat kami masing-masing, di dalam keluarga kami masing-masing, sehingga segalanya nama-Mu dipermuliakan. Bapak yang baik, terima kasih. Terpujilah nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya.
Biar kami juga berdoa untuk persembahan kami pagi ini ya Tuhan, baik melalui perpuluhan kami, baik persembahan kami, dan telah kami terlepas daripada tangan kami, telah kami pertaruhkan di tempat persembahan kami. Tuhan berkati tangan-tangan keluarga-keluarga yang telah mempersembahkan segala persembahan mereka seturut kemampuan mereka. Tuhan campur tangan di dalamnya, berkati usaha kehidupan rumah tangganya, dan apa yang mereka telah taburkan, mereka akan menuai dengan berlipat kali ganda. Tuhan terima kasih, berkati benda-benda yang kami terima, jadikan benda-benda yang berkenan, kami atur untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Serahkan juga keluarga kami, anak istri, cucu menantu, keluarga besarku Tuhan. Kamu serahkan di dalam tanpa kuasa-Mu. Berkati kasih, lindungi kami dari saat hingga sampai Maranatha. Tuhan campur tangan di dalam pergumulan gereja-Mu. Ya Tuhan, biar waktu-waktu yang akan datang cepat pulih kembali. Jaga boleh bertemu tatap muka bersama gereja-Mu Tuhan untuk memuliakan nama Bapa. Bapa yang baik, terima kasih atas pimpinan-Mu dalam ibadah pagi hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan sebentar Tuhan, Engkau berkati keluarga-keluarga yang telah siap untuk diberkati oleh-Mu. Biarlah kami selalu berharap dan sadar kepada-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara sekalian, sebelum mari kita doa berkat, kita akan doa Bapak kami, ini sering kita lupa ya. Mari kita Bapak doa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah makanan kami pada hari ini, makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, mari kita arahkan hatimu. Tuhan berkenan memberkati kita. Gereja Tuhan yang dikasihi Yesus, keluarga-keluarga yang siap diberkati, biarlah kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dengan cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan Allah Roh Kudus, dari saat ini juga sampai Maranatha. Yesus datang kembali, membawa gerejanya masuk kemuliaan kekal, bersama Dia sampai selama-lamanya. Yang merasa diberkati, mari kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin. Ya. Dadah Mbak. Dadah Mbak. Berkati Mbak. Bye-bye. Halo, Bayu, Pak Bayu. Halo. Selamat hari Minggu.